Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Anak muda wabarakatuh. dimanapun berada, UMSU FM 91,6. Alhamdulillah pagi yang cerah ini kembali lagi bersama saya Jihan Ridho Jaharsa di acara yang sangat spektakuler ya. Acara yang memang menjadi salah satu kebanggaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. FISIP UMSU bicara di radio. Kita banyak-banyak bersyukur di pagi yang cerah ini, masih diberikan Allah kesehatan, kesempatan, waktu yang sangat luas ya, sehingga dapat berkunjung di tempat yang baru ini. Kalau teman anak muda lihat ini UMSU Radio ini, UMSU FM 91,6, UMSU Radio ini sekarang sudah banyak perubahan ini. Sebulan saya tidak kesini udah luar biasa nih kalau teman anak muda berkunjung ke UMSU, karena saya lihat ini kekinian banget ini ya. Saya ucapkan selamat buat UMSU Radio. Langsung saja mungkin tanpa memperpanjang kalam dan mukadimah ya. Saya sangat senang pagi hari ini dapat berdiskusi dan menjalin silaturahim kembali kepada beberapa narasumber ataupun orang-orang yang menjadi pusat informasi ataupun orang-orang yang menjadi target. Sebenarnya udah lama kita ingin mencoba untuk berdiskusi berkenaan dengan tema yang sangat luar biasa ini. Di pagi hari ini kita mau mencoba untuk share and caring ya, bagaimana strategi dan pengalaman yang dilalui oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dalam kompetitif yang pada era sekarang ini banyak sekali ya, kompetitif baik itu akademik dan akademik. Sehingga pagi hari ini saya ingin menyapa ya teman-teman anak muda dimanapun berada, karena pagi hari ini saya ditemani oleh salah satu narasumber ataupun orang yang akan memberikan informasi yang sangat luar biasa. Selamat pagi saya ucapkan kepada Muhammad Yusuf Infaju ya, benar ya? Iya Pak, Infaju. Selamat pagi Pak. Selamat pagi, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Baik teman anak muda sekalian, dimanapun yang berada ya, pendengar yang baik dan budiman. Oke. Kita akan mencoba untuk berdiskusi. Nanti mungkin di sini nanti ada narasumber kita. Yang pertama ada Yusuf, kemudian nanti insyaallah pada saat nanti berkunjung narasumber kita yang kedua adalah Ibu Haja Yurisna Tanjung ya. Sekarang lagi sedang di dalam perjalanan, mungkin nanti akan bersama kita untuk berdiskusi. Baik Yusuf, alhamdulillah saya mendengar kabar baik ya pada pagi hari ini. Saya mendengar kabar yang baik. Beberapa hari lalu Yusuf torehkan tinta emas. Tinta emas nih sahabat muda ya kan, teman anak muda dimanapun berada. Tinta emas yang sangat luar biasa mengharumkan nama Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. So, kira-kira bisa diceritakan sedikit deskriptif apa sih sebenarnya PTMA ataupun Lomba Pilmapres ya. Coba bisa diceritakan kepada sahabat muda sekalian. Muhammad Yusuf Infaju, silakan. Baik Pak, atas waktu dan tempatnya, atas keluangan waktu untuk menghadirkan saya di radio ini. Bertepatan minggu lalu mengikuti lomba Pilmapres PTMA yang diselenggarakan oleh Fosma PTMA. Itu lomba pemilihan mahasiswa berprestasi se-Muhammadiyah dan Aisyah, perguruan tinggi Muhammadiyah se-Asia se-Indonesia. Pesertanya bukan hanya dari UMSU, banyak universitas Muhammadiyah yang besar-besar seperti UAD, Malang, Yogyakarta, Surakarta dan sebagainya. Dan alhamdulillah kita sebagai UMSU, saya sebagai perwakilan UMSU mewakili FISIP, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, dan juga Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, alhamdulillah dapat mendapatkan juara 1 lomba Pilmapres. Dan juga itu lombanya ada liga-liganya Pak. Oh, liga. Iya, liga. Ada liga-liganya. Ada Liga 1 untuk Universitas Muhammadiyah yang secara akreditasinya tinggi, kayak Malang, Medan, Sumatera Utara atau sebagainya. Juga ada yang menengah dan ada yang bawah. Juga kita mendapatkan itu di Liga 1-nya Pak. Jadi di liga utamanya kalau dikatakan. Iya, liga utama. Iya.
Oke, liga utama kayak ini saya teringat Liga 1, teringat Liga Sepak Bola Indonesia ini. Tapi mungkin kira-kira Yusuf belum pemanasan Yusuf nih, tadi baru capek tergesa-gesa. Baru macet tadi Pak. Jadi mungkin teman anak muda. Jadi sebenarnya perlu juga diceritakan Yusuf, apa sih sebenarnya indikator-indikator yang di apa namanya ya, yang di dalam liga tersebut lah, indikator yang dipertandingkan ya, kira-kira apa sih indikator penilaian sehingga Yusuf bisa tampil menjadi juara satu. Ini juga menjadi salah satu pertanyaan juga dari mahasiswa yang lain. Apa sih sebenarnya, kemarin saya diskusi dengan mahasiswa yang lain kan, Yusuf Infaju mahasiswa Pilmapres menang PTMA 2022, kira itu apa sih yang dipertandingkan Pak, kira-kira seperti itu Sob? Indikator untuk mendapatkan kemenangan ada beberapa tahap Pak. Ada 3 tahap penilaian atau tahap seleksi. Awal adalah tahap untuk mengumpulkan gagasan kreatif. Gagasan kreatif kita mengenai solusi dari masalah SDGs atau Sustainable Development Goals yang ada 16 indikator. Berhubung saya kemarin membawakan GK atau gagasan kreatif itu dengan tema gender equality atau kesetaraan gender dan juga indikator lainnya adalah capaian unggulan atau itu portofolio lah kalau bahasa ringannya atau simpelnya, portofolio dari kemenangan prestasi lomba sebelum-sebelumnya. Ada yang dari lomba debat, ada yang dari lomba presentasi paper internasional, ada prestasi publikasi dan banyak capaian yang harus diisi dalam CU tersebut Pak. Baik, kira-kira di dalam liga tersebut itu ya, Liga 1 tadi, ada berapa universitas yang menjadi universitas yang memiliki mungkin akreditasinya ya? Iya. Mungkin akreditasi ataupun apa, ada, saya dengar tadi Yusuf bilang ada Malang, ada Surakarta, ada Jogja, UAD dan sebagainya. Kira-kira perasaan pertama Sob, percaya diri nggak Sob? Karena gini, saya lihat kan berapa lama mereka itu mempersiapkan diri ya kan, kemudian mungkin pengalaman Yusuf apa saja yang dipersiapkan. Saya tengok kan, saya dengar, saya baca background Yusuf ini kan anak debat nih ya gitu. Debat UMSU juga pasti kenal Yusuf Infaju ya gitu. Jadi apa sih sebenarnya yang dipersiapkan Yusuf ini untuk menghadapi teman-teman di Jawa sana? Saya perlu, dan juga teman-teman ini perlu tahu juga apa persiapan yang dilakukan oleh Yusuf ini. Persiapannya kalau secara khusus ke Pilmapres ini nggak ada ya Pak, karena tujuan tahu Pilmapres ini juga baru-baru aja, jadi tujuannya nggak terkhusus ke Pilmapres. Tapi karena persiapan dari Dekan 3 dulu Pak Abrar untuk mengusung saya ke Pilmapres Kopertis dan nasional, makanya disiapkanlah sama Pak Abrar untuk beberapa lomba kayak di YCD 2021 saya ikut disertakan. Dari situ beberapa sertifikat didapatkan dan mulailah dari situ persiapannya ada. Sampai ada beberapa publikasi jurnal, publikasi proceeding yang juga disupport dari PSIP, Fakultas Ilmu Sosial Politik, yang juga digantikan WD3-nya oleh Bu Yurisna. Kemudian kalau untuk lomba-lomba lainnya cuman lomba debat, cuman seperti itu aja Pak. Cuman yang harus memang dipersiapkan adalah di Pilmapres ini kemampuan selain public speaking juga kemampuan bahasa Inggris. Karena dalam presentasi gagasan kreatif dan deskripsi diri harus menggunakan bahasa Inggris. Jadi ada tahap seleksinya yang saya bilang tadi. Tadi udah tahap berkas, tahap lagi masuk ke tahap video tentang gagasan kreatif. Udah masuk tahap kreatif. Awalnya tuh ada saya nggak tahu berapa jumlah pesertanya, tapi katanya lebih dari puluhan. Tapi yang masuk seleksi pertama itu cuma 10 Pak. Cuman 10 dan saya itu dalam posisi kelima secara skor. Mereka langsung tampilkan skornya. Posisi kelima. Masuk ke seleksi kedua, seleksi video pakai menggunakan bahasa Inggris. Naik 1 peringkat ke posisi 4. Sampai tahap akhir presentasi
Disitulah akhir atau final dari semua keseluruhan total. Dan situlah kita mendapatkan juara 1 Pak dari presentasi. Banyak tahapan ya sebenarnya Sob ya. Iya, Pak. Tanpa disadari Yusuf sudah mempersiapkan ini jauh-jauh hari ya. Iya, Karena memang di samping ada public speaking juga yang harus dipelajarin ya, modal utama Iya, ya. modal utama. Sob, gini, biar teman anak muda tahu ya kan. Kalau kayaknya jangan panggil bapak lah. Oh iya. Abang lah ya kan. Abang dah. Abang ya, abang. Bang. Jadi biar teman anak muda tahu, oh bahwasanya di FISIP UMSU itu anak-anak muda semua yang berkreasi gitu. Jadi teman anak muda di luar sana FISIP UMSU ini prodinya fakultasnya anak muda gitu. Siap. Iya kan? Usia kita ya jangan ada bapak-bapak. Abang lah. Oke. Jadi dapat nih kita informasi bahwasanya public speaking itu modal utama ya. Iya, Pak. Bagaimana Iya, Pak. Iya, Bang. modal utama bagaimana kita mempersiapkan diri sebenarnya. Penting juga karena kita punya prodi juga di ilmu komunikasi itu diajari public speaking, kemudian di administrasi publik diajari kita bagaimana menyampaikan aspirasi dan juga gagasan di depan halayak banyak gitu kan. Kemudian ada kesejahteraan sosial itu bagaimana kita mengakomodir masyarakat menjadi audiens yang dapat mendengar kita. Jadi banyak sebenarnya di prodi kita itu Sub ya kan, tanpa disadari mendesain ya, grand design kita ya salah satunya Yusuf ini gitu. Banyak juga mahasiswa kita juga yang bisa yang punya kompetensi baik akademik dan non akademik, kita desain bagaimana kompetitifnya yang bisa ditawarkan ya, itu dia. Ini tadi salah satunya public speaking, kemudian mungkin salah satu indikator lagi ada keberanian ya. Iya. Keberanian yang mungkin bisa tampil di depan banyak orang ya kan, sehingga Yusuf bisa menjadi salah satu top leader yang memang bisa diikuti oleh banyak mahasiswa di luar sana gitu. Ini pertanyaan yang mungkin muncul kayak pertanyaan di warung-warung kopi nih. Kira-kira pada saat mempersiapkan diri itu kira-kira persiapan yang memang benar-benar selain public speaking itu, kemudian keberanian, kira-kira supporting system apa yang memang diberikan dari prodi, fakultas dan universitas kepada Yusuf sendiri gitu? Banyak fasilitas dan support dari universitas, terutama dari fakultas. Contoh kayak dari seleksi administrasi, banyak dari petunjuk-petunjuk atau bimbingan-bimbingan dari dosen pembimbing, dari SRCC, dari Pak Edi, dari FISIP, untuk mengarahkan mana yang lebih baik secara administrasi. Kedua, ketika ada seleksi video yang berarti butuh fasilitas lebih untuk nge-record, fasilitas lebih untuk soundnya lebih bagus atau editingnya lebih bagus, itu semua difasilitasi oleh FISIP. Sampai waktu untuk presentasi aja tinggal datang ke kampus, udah tinggal presentasi aja. Semudah itu, nggak usah lagi mikir-mikirkan teknisnya lagi gitu, Pak. Baik, berarti UMSU sangat serius ya, iya, menanganin siapa yang mau sukses ya kan? Iya. Siapa yang mau maju, banyak fasilitas kita disediakan khususnya Iya. Di FISIP itu sendiri kan gitu, karena bidang kemahasiswaan juga kan mensupport itu bagaimana untuk teknis ya, untuk penjadwalan, kemudian alat-alat juga didukung, kemudian dilatih juga untuk public speaking. Itu dia. Jadi memang itu saya lihat ya, abang lihat sebenarnya menjadi salah satu hal yang belum dimiliki oleh teman-teman ataupun universitas yang lain ya, atau teman-teman yang ada di luar sana. Salah satunya adalah kesiapan mental, kesiapan alat, kemudian kesiapan yang berbau dengan sistem. Karena bagaimanapun hal indikator yang mendukung itu adalah by system. Iya, Karena memang mempelajarin kayak mana grammar ataupun public speaking untuk bicara, kemudian bahasa Inggris ya tadi. Iya. Persiapan bahasa Inggris juga. Ada video gagasan kreatif, membuat video editing itu kan pasti ada orang-orang yang membantu di belakangnya gitu. Jadi saya ucapkan juga untuk terima kasih juga buat kawan-kawan yang mendukung ini. Baik. Iya kan, jadi ada teman-teman lab penyiaran FISIP. Itu dia. Saya tunggu itu juga tadi. Teman-teman penyiaran lab. Itu dia. Jadi makanya
ini Yusuf ini kok nggak ada sebut-sebut. Dan kita di prodi itu, di fakultas itu, di UMSU itu kita punya lab penyiaran. Iya Pak. Di situ lah semuanya teknisnya untuk lomba semuanya di situ Pak. Iya, itu dia biar supaya tahu teman-teman juga di luar sana bahwasanya UMSU itu totalitas lah untuk mendukung kreativitas mahasiswa gitu. Totalitas tanpa batas Pak. Total tanpa batas ya. Oke, baik Yusuf. Kira-kira kita apa namanya? Pending ya kan, kita break dulu menunggu tarik napas dulu karena pertanyaan ini semakin mendalam, sedalam lautan ya kan. Jadi jangan lupa juga teman anak muda dimanapun berada, kira-kira ada yang mau, Bang kayak mana sih Yusuf bisa jadi salah satu leader ataupun artis di FISIP? Kayak mana sih Bang giat share and caring dong Bang? Silakan teman-teman anak muda dimanapun berada, silakan komen ataupun share ataupun gimana ya, atau saya subscribe dulu lah video-video kita ada di FISIP dan juga UMSU Radio ya 91,6 FM. Terima kasih, kita break sebentar. Yang muda, yang kreatif, update dan milenial, dengarkan FISIP UMSU Bicara. Kok diganti gelombangnya? Kan bentar lagi program FISIP UMSU Bicara. Dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu dihadapkan dengan berbagai permasalahan, baik di bidang komunikasi, sosial, dan politik. FISIP UMSU Bicara, setiap hari Rabu, minggu kedua, pukul 11 sampai 12 waktu Indonesia bagian Barat, menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya, akan memberikan informasi dan solusi melalui bincang interaktif. Nah, untuk menambah wawasan seputar ilmu sosial dan politik, ayo dengarkan dan bergabung di acara FISIP UMSU Bicara. Kamu juga bisa bertanya bersama narasumber melalui line telepon atau medsos UMSU FM. Gimana acaranya? Keren kan? Mantap abis sis. Acara ini kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan UMSU FM Medan. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, perguruan tinggi swasta pertama dan satu-satunya terakreditasi A di Sumatera dan meraih QS Star bintang 4 untuk perguruan tinggi di dunia, membuka penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2022-2023. Kampus UMSU sudah go internasional. Wah, harus cepat-cepat daftar nih, takutnya kehabisan kuota. Nah, kalau mendaftar sebelum tanggal 29 Juli 2022, masuknya bebas tes, bro. Dan kalau daftarnya sebelum tanggal 27 Juli 2022, kamu dapat diskon DPP 50%. Ketentuan ini nggak berlaku ya untuk fakultas kedokteran. Kalau daftarnya di bulan Agustus 2022, gimana? Kalau itu mah harus ikut tes online dan tidak dapat diskon DPP 50%, bro. UMSU, unggul, cerdas, terpercaya. UMSU, akreditasi A. UMSU, kampus merdeka. UMSU, as a 4 stars in Indonesia. UMSU FM, sentralnya anak muda. Banget. Baik, kembali lagi teman anak muda dimanapun Anda berada ya, kita berada, dan saya juga ada berada di lab di di radio yang sangat luar biasa. Saya kembali kenalkan ya, UMSU Radio FM 91,6 FM ya. Teman anak muda, tadi saya udah bilang bahwasannya salah satu narasumber kita itu masih ada di jalan, masih dalam perjalanan. Tadi kita udah selalu berkomunikasi untuk share and caring lagi, karena salah satu ini top the years FISIP beberapa kali mendapat penghargaan dan juga mungkin prestasi ya. Salah satunya Ibunda ini tangan dingin bertangan dingin. Ibunda ini dosen saya dulu ketika belajar di ilmu administrasi publik ya, mungkin di kalangan teman-teman anak muda Ibunda Yurisna Tanjung ini mungkin tidak begitu terkenal, tapi di kalangan era 80 90 ya Bu ya. Ya, mungkin banyak yang sudah tahu Bu Yurisna, oh itu yang ibu yang cantik jelita. Kalau dibilang Pak Dekan cantik jelita. Jadi kalau dilihat di ruangan kita nanti live, tengok di Facebook, di radio kita, Bu Yurisna ini gimana, mungkin di jalan kenal ya, ataupun pernah jumpa tapi tidak say hello. Baik, selamat pagi Bu Yurisna, ibunda tercantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Jehan. Alhamdulillah. Luar biasa. Mungkin saya termasuk orang yang sukses menjadikan Pak Jehan jadinya sebagai dari mahasiswa sekarang sudah jadi hebat. Bu, aduh saya udah tertidur nih bisa ini. Ya, karena benar Ibu salah satu orang yang memang memberikan informasi sama saya waktu kuliah dulu.
Ya, jadi Bang Yusuf, Ibunda ini salah satu orang yang menanamkan mindset kita juga tentang prestasi ya. Siap. Baik, Bu Yurisna, Ibunda. Jadi sebenarnya ada juga yang perlu saya tanyakan. Ini FISIP ini lagi trending ya atau gimana? Trending topik ya. Ketika bicara UMSU di tahun ini era emasnya Bu Yurisna Tanjung ketika sudah menjadi Wakil Dekan 3 bidang kemahasiswaan. Karena pada saat selesai dilantik dijabat, memang saya tengok Ibunda di ruang kerja itu, saya nggak tahu ya si ibu mengetik up sehingga salah satunya terciptalah Yusuf Infaju ini Ibunda. Jadi kira-kira pertama kali Ibu dilantik diberi kepercayaan oleh pimpinan universitas ya untuk membidangi kemahasiswaan, kira-kira pertama kali yang ada di benak Ibu itu apa ketika bicara mahasiswa ini Bu? Ya, terima kasih Pak Jehan. Mungkin kita perkenalkan dulu ya, bahwasanya kita adalah bidang kemahasiswaan itu pada bidang Wakil Dekan 3 itu bidang kemahasiswaan, alumni dan kerjasama. Kemudian apa saja kira-kira bidang kemahasiswaan? Mungkin fokus kepada bagaimana aktivitasnya mahasiswa dan prestasi mahasiswa. Jadi kita juga garis lurusnya itu langsung kepada Wakil Rektor 3 bidang kemahasiswaan. Kemudian kita juga tidak berpikir apa-apa yang kita lakukan, namun kita bekerja. Jadi kita berpikir tidak muluk-muluk, tapi kita bekerja. Bekerja bagaimana? Kita bekerja bagaimana mahasiswa-mahasiswa ini dapat berprestasi. Dan kemudian alhamdulillah akhir-akhir ini mungkin ya kita mulai masuk pada PKM, program kreativitas mahasiswa, itu yang sekarang kita ketahui informasinya dari kita namanya SRCC, itu sungguh suatu program yang sulit untuk kita dapat. Artinya apa? Artinya dikatakan bahwasanya bahasa anak mudanya berdarah-darah kita mendapatkannya. Alhamdulillah itu FISIP dari 17 proposal yang lulus di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, itu 4 proposal itu didanai. PKM-nya itu dari mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Itu dari PKM-nya ya Pak Jehan. Kalau kita lihat lagi, mungkin kita juga sudah sama-sama mengetahui, itu masuk proposal itu ada 238 proposal. 238, kemudian 17 itu masuk UMSU, kemudian 4 dari yang 17 itu adalah mahasiswa FISIP. Kemudian kita kegiatan terus ada. Sekarang ini kita masuk pada kalau untuk perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah atau dikatakan PTMA lagi selesai ya Sob ya, sudah selesai bidang Pilmapres, itu pemilihan mahasiswa berprestasi. Itu juga dari 167 perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyahnya kita belum data itu ya Sob ya. Akhirnya USOB dengan dengan beberapa tahap, alhamdulillah sekarang ini lolos sebagai juara 1 se-Indonesia. Itu yang perlu Pak Jehan kita garis bawahi, bahwasanya USOB ini bukan lagi sekarang ini wakil dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, tapi dia adalah wakil daripada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara se-Indonesia. Itu yang perlu digarisbawahi. Kemudian sebelum kita cerita tentang USOB, kemudian sekarang ini lagi insya Allah nanti siang ini Pak Jehan, kita sudah dapat berita baru bahwasanya kita lolos dalam proposal masih ya, dalam proposal itu PPK Ormawa. Itu dikti kita juga lolos dari 3 proposal yang kita masukkan, lolos satu proposal, dan insya Allah nanti siang ini akan presentasi
dan kita berharap, kita berdoa nanti PPK Ormawa kita dari IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, itu bisa lolos di pendanaannya. Mungkin gitu Pak Jehan. Baik Ibu, tadi masih segelintir pembicaraan aja udah banyak torehan tinta prestasi nih ya Bu. Jadi PPK Ormawa kita doakan nanti sahabat muda sekalian ya. Kita doakan supaya FISIP tetap eksistensi ya. PPK Ormawa menjadi salah satu indikator prestasi juga yang ditorehkan buat mahasiswa, terutama mahasiswa FISIP ya. Tadi mungkin saya bisa ambil Bu. Ketika bicara beda zaman, beda prestasi ya. Jadi saya pada saat mahasiswa mungkin kompetisi seperti ini tidak banyak ya, tidak banyak. Tapi sekarang saya lihat sudah banyak Ibu, sehingga memang kalau tidak mengikuti tren ini maka kita akan merasa ketinggalan. Ya, bagaimana? Jadi Bu, ini banyak juga pertanyaan di luar sana ya, ataupun pertanyaan saya pribadi lah. Jadi di luar sana banyak teman-teman ataupun banyak orang tua yang mungkin bertanya-tanya, kira-kira kan kita punya 3 prodi nih Bu, ya kan? Jadi sebenarnya prodi-prodi ini pun mau prodi komunikasi, kemudian ada kesehatan sosial, kemudian ada IAP ya. Jadi kira-kira ketika Ibu dulu kan lama di Kesos ya Bu ya, lama di Kesos juga. Kira-kira kedepannya untuk 3 prodi ini, dan juga mungkin apa sih target ataupun keinginan Ibu kedepannya untuk ketiga prodi ini supaya memang mahasiswa ketiga ini dapat menorehkan prestasi lagi Bu? Ya, terima kasih Pak Jehan. Kalau kita berbicara dengan prodi, bahwasanya ini mungkin informasi lagi kita sampaikan kepada pendengar radio Surya UMSU ya. Bahwasanya informasi lagi, alhamdulillah di samping prestasi-prestasi tadi yang kita sampaikan kepada kita semua, bahwasanya UMSU sekarang ini dari 3 prodi kesehatan sosial, prodi ilmu administrasi publik, dan prodi komunikasi, itu 2 prodinya sudah akreditasi unggul. Jadi baru-baru ini kesejahteraan sosial mendapat akreditasi unggul. Artinya apa? Artinya kita prodi itu dia kejar-kejaran, dan kita juga tidak membeda-bedakan antara prodi. Kalau di dalam fakultas, prodi mana yang mahasiswanya mau berprestasi, kita akan dukung. Jadi kita tidak membeda-bedakan antara prodi-prodinya. Jadi mana saja mahasiswa yang ingin berprestasi di bidang apa, itu kan semuanya kita dukung. Dan tidak cukup di situ aja mungkin Pak Jehan, bahwasanya kita juga ada penjaringan sekarang ini kita ketahui, sebagaimana tadi Pak Jehan sampaikan, bahwasanya beda eranya, beda prestasinya gitu ya. Pak Jehan mengatakan masa Pak Jehan kemarin itu tidak sebanyak ini prestasi. Apalagi di masa saya, gitu ya. Apalagi di masa saya ya Sob ya. Saya ini Sob seperti ini pada saat itu dapat yang namanya Super Semar. Artinya dapat biaya siswa dari Presiden Soeharto. Itu IP-nya cuma 3. Sekarang kalau IP 3,6 aja udah nggak ada apa-apanya gitu ya kan. Oleh sebab itu beda generasinya, beda masanya, beda prestasinya. Itu benar kata Pak Jehan. Makanya itu sekarang itu saya, karena sudah beberapa generasi yang saya lalui, tapi saya harus ikut perkembangan. Jadi pada saat ini saya lihat mahasiswa hari ini 2 hal kalau dia tidak miliki dia tidak bisa. Pertama itu adalah komputer, ya, teknologi. Yang kedua adalah bahasa Inggris. Apabila 2 hal ini, kalau saya bahasa Inggrisnya Pak Jehan yang tahu yes no. Tapi saya harus membuat mahasiswa itu bahasa Inggrisnya benar-benar seperti air mengalir. Justru karena itu ini kita juga sedang menjaring Pak Jehan. Kita buat English course itu bagaimana mahasiswa-mahasiswa itu sekarang itu kita akan buat dia kursus khusus bahasa Inggris, karena kalau tidak kita tidak akan bisa bersaing, karena kita juga Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, kita juga mau menjadi universitas yang go internasional.
Gitu mungkin Pak Jehan. Baik Bu, jadi nanti kalau sudah go internasional nih saya juga harus mengejar Yusuf Infazu karena Yusuf Infazu saya dengar tadi salah satunya public speaking dan bahasa Pak. Jadi di Mapres itu memang ada liga-liganya seperti Liga Indonesia, ada bahasa, teknologi tadi dibilang Ibu, kemudian penguasaan informasi updating terhadap situasi fenomena sekarang, ya kan, bagaimana kita menyikapi sebagai akademisi. So ini kembali ke Yusuf bentar ya Bu ya. Kita diskusi dulu kepada Yusuf dulu. Siap, dulu, Bang. Iya abang. Dulu terpikir nggak Yusuf? Saya masuk UMSU nggak lah. Kemudian masuk Visipol ya Bu. Ambil komunikasi lagi gitu kan. Terpikir nggak? Apakah memang dari dulu Yusuf udah diberikan Allah ini kemampuan bicara yang public speaking yang bagus, atau kira-kira ada yang rekomendasi kira-kira Dina Yusuf masuk saja di PC di ilmu komunikasi atau bagaimana, karena juga menjadi bahan pertanyaan juga buat teman anak muda sekalian ya kan. Kira-kira banyak kalau saya tanya sama mahasiswa mungkin atau sama yang lain mungkin, dulu kamu mau jadi apa ketika di SD kan? Ditanya mungkin mau jadi dokter, mau jadi guru, tentara, mau jadi tentara, TNI dan sebagainya. Tapi ketika di mahasiswa ditanya kamu jadi apa? Pak, udahlah Pak, tamat kuliah dapat kerja aja udah lumayan gitu. Jadi target Yusuf ini, apakah memang tadi pertanyaannya dari awal sudah punya tanda-tanda mau ada prestasi atau gimana Yusuf? Awalnya sih Pak, untuk masuk kuliah itu nggak terpikirkan mau kuliah sebenarnya. Karena baru tamat SMA itu nggak punya kesempatan kuliah sebenarnya sih Pak. Jadi mau nggak mau untuk bekerja lah istilahnya. Bekerja 2 tahun sampai COVID datang Pak. COVID datang kan semua industri habis. Jadi udahlah, last optionnya adalah ditawari udah kuliah aja. Jadi kenapa masuk ilmu komunikasi sebenarnya? Ya udah kuliahnya so-so aja sebenarnya sih Pak. Ya udahlah yang penting tamat, nanti habis tamat kerja lagi. Sebenarnya sih gitu aja. Karena mikir ilmu komunikasi itu bukan karena prodinya, bukan karena basic atau apa, karena menghindari matematika Pak. Rata-rata kalau misalnya kita anak sosial ingin menghindari matematika katanya Pak. Ya, seperti itulah. Bukan karena bakat dari awal sih Pak untuk yang seperti ini. Tapi karena ketika masuk universitas ada wadah untuk berkembang kayak klub debat. Disitulah mulai terasanya Pak. Mulai dari skill public speaking, juga belajar di mata kuliah, juga di UDS, di UMSU Debating Society, belajar argumentasi, belajar bahasa Inggris, seperti itu Pak. Sampai pada akhirnya di tahap ini. Karena memang mungkin ada basic dari dulu SMA, tapi terasahnya yang betul-betul advance itu di kuliah, karena wadahnya betul-betul yang di mentoring, yang difasilitasi, yang ada pelatihnya, yang pokoknya semuanya serba mau aja sebenarnya. Udah kalau mau udah bisa jadi gitu. Berarti kalau mau jadi gitu. Iya gitu. Kalau mau jadi. Tapi memang tadi mungkin ya kita sendiri yang bisa merasakan kita punya kemampuan ya sebenarnya. Iya Pak. Tapi memang Yusuf dari mulai sekolah memang punya kemampuan, tapi belum ada wadah ataupun orang yang bisa membimbing ataupun mengasahnya itu. Iya gitu Pak. Ya. Sehingga memang masuk universitas ya masuk selo aja, masuk kampus sudah keluar, kemudian yang penting tamat dapat ijazah, kemudian kok bisa cari kerja yang bagus gitu ya. Iya. Tapi memang teman-teman anak muda dimanapun berada ketika masuk UMSU memang kita banyak ditawarkan. Kamu bisa apa misalnya? Kamu bisa sepak bola, ada yang bisa mendesain ya, grand design kita itu. Kamu bisa apa? PKM tadi dibilang Ibu, kreativitas dalam menulis narasi, ada wadahnya gitu. Salah satunya universitas itu memang by system dan support system gitu ya. Iya, jadi tadi memang salah satunya saya bilang tadi atas dasar pembinaan dan pendampingan yang dilakukan oleh universitas. Kemudian di fakultas memang kita punya targetan ya. Kemudian saya pasti berpikir Ibunda ini punya target ke depannya, ya kan? Target ke depannya bagaimana nanti bisa menciptakan Yusuf berikutnya. Ya Yusuf. Ya karena Yusuf ini semester 4 ini kan Bunda. Harapannya jangan seperti jadi Yusuf lagi Pak. Maksudnya lebih dari Yusuf. Ya jadi Bu, luar biasa. Kira-kira
bagaimana ini Bu? Kira-kira kedepannya kira-kira ya Bunda, Yusuf berikutnya ini. Tadi seperti tadi kita sudah sampaikan bahwasanya kita sekarang membuat klubnya bahasa Inggris itu kita mempersiapkan, artinya kita mempersiapkan bahwasanya lebih dari Yusuf ya gitu ya, nggak Yusuf ke depan tapi lebih dari Yusuf. Artinya itu tadi kita mempersiapkan bagaimana anak-anak kita ini benar-benar lancar bahasa Inggrisnya, karena itu yang terpenting. Itu mungkin kita persiapkan. Cuman gini Pak Jan, saya akan beritahukan kepada pendengar semuanya, khususnya kepada anak muda dan mahasiswa, kita ini ada kesempatan dan ada kemauan. Ada kesempatan dan ada kemauan. Ketika kesempatan ada, kemauan itu mungkin bisa kita paksakan. Tetapi kalau kita punya kemauan ada, kesempatan nggak ada, mungkin itu tidak bisa kita realisasikan. Jadi saya selalu memotivasi ketika ada kesempatan-kesempatan bagi mahasiswa untuk menunjukkan prestasinya, saya terus memotivasi mahasiswa itu untuk mengembangkan bakatnya. Terkadang juga mereka tuh sebenarnya punya bakat, tapi karena mereka tidak tahu aja bakatnya bagaimana cara mengembangkannya gitu, bagaimana cara mengembangkan bakatnya, atau mungkin ya nggak tahu juga bahwasanya punya peluang begitu ya. Kami memang sebenarnya nggak kita saja ya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ini sebenarnya memang kerjasama di kita di universitas ini untuk melahirkan mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi, yaitu kolaborasi bagaimana universitas itu memotivasi, tuh kemudian bagaimana RICC itu yang dikatakan universitas juga yaitu mengadakan pelatihannya, kemudian bagaimana juga fakultas itu memfasilitasi apa yang bisa difasilitasi. Dan yang terpenting adalah mahasiswanya, kemauan dari mahasiswanya. Artinya kalau mahasiswanya mau, tidak ada jalan tidak sukses, khususnya di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Mungkin segitu pilihan. Mungkin kok saya manggil bapak ya, gini ganteng mudanya, kok jadi manggil bapak? Ya kan, ibu aja terpesona, apalagi kalau langsung jumpa. Oke. Karena memang saya bilang tadi Bu, di FISIP itu memang kita sekarang lagi dipelopori oleh orang-orang muda semua ya kan Bu. Jadi memang benar di grand desainnya ayah ibu juga ini di kampus ini ya, di FISIP ini mendesain orang-orang muda juga. Kalau teman-teman lihat di FISIP UMSU itu semua rata-rata pimpinan prodi itu anak muda. Iya betul. Memang didesain, memang regenerasi itu selalu diutamakan dalam tata kelola ya Bu. Oke, mungkin ini ke Yusuf. Siap Bang. Yusuf, kira-kira capaian targetan apa selanjutnya? Karena kita sekarang Yusuf sudah ada di stepnya, sudah naik ini ya, nasional. Kira-kira step selanjutnya apakah mau go internasional ataukah mau Bang sudahlah, tadi setelah ini saya mau buka usaha bagaimana dan sebagainya gitu kan. Kira-kira tahap selanjutnya, step berikutnya apa nih Sob? Kalau tahap selanjutnya sih secara pribadi harus realistis juga kan. Habis kuliah nggak mulu-mulu tentang prestasi seperti itu Pak. Bang, targetnya dalam jangka waktu dekat seperti yang dibilang fakultas atau juga SRCC, Pilmapres tingkat Kopertis, berharap untuk nasional. Target terdekat cuman itu Bang. Kalau untuk target pencapaian yang lainnya mungkin akan di-keep dulu Bang. Soalnya agak lebih privacy kayaknya. Oh, privacy ya. Karena kalau planning terus dikata-katakan nanti terlalu puas sekarang nanti. Iya benar. Jadi nggak ada realisasinya. Jadi biarkanlah di-keep, pada akhirnya kalau capai alhamdulillah, kalau tidak ya evaluasi lagi. Iya baik. Berarti itu dia salah satu kunci kita mau sukses ya. Bahwasanya jangan kita ombarkan dulu ke orang lain. Iya. Ya kan, nanti Allah berkehendak yang lain nanti bisa. Malah ekspektasinya udah tinggi, udah bad mood lagi, udah malas kalau ini. Kalau gagal udah malas lagi. Iya. Tapi memang ada target ya. Target alhamdulillah selalu ada. Selalu ada ya, pasti karena
salah satu orang sukses itu kan punya mimpi dan punya game plan kalau menurut saya. Mimpi game plan. Game plan. Rencana apa dalam tahap jangka dekade waktu seberapa harus sampai mana? Iya, betul sekali. Bu, ini Yusuf udah torekan prestasi nih. Ya kan. Jadi pasti Ibu juga pasti berpikir targetnya nanti kan Yusuf mau kemana kan, itu udah pasti dari Ibu pikirkan. Saya udah yakin ini karena Ibu ini salah satu pekerja keras untuk mahasiswa, ya kan. Jadi kira-kira Bu tadi kan the new Yusuf gitu kan. Kemudian dari Ibu sendiri ya, target ya. Jangan sampai Ibu skip lagi nih. Target Ibu apa sebenarnya selanjutnya setelah Yusuf ini, ataupun ada mahasiswa yang lain ini Ibu lihat ini harus ini gitu. Kira-kira apa Bu? Ya, terima kasih Bang Jehan lah ya. Bang Jehan aja Bu. Biar agak lebih keren. Tadi manggil Bapak lah. Kalau dikatakan target, saya juga sebenarnya harus bertarget lah ya. Kalau nggak ada yang akan kita capai. Kalau khusus untuk Yusuf, tadi dia sudah sampaikan, berarti saya satu pemikiran dengan Yusuf. Yusuf ini juga saya ajukan untuk Pilmapres LLDikti. Dan juga kalau bisa juga lolos di tingkat nasional. Ya Yusuf ya, mudah-mudahan, karena kita bukan suatu mimpi yang nggak akan mungkin tercapai. Kita tahun 90-an itu juga pernah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik itu pernah lolos untuk pendanaan di Pilmapres itu. Kemudian berarti kita sudah satu persepsi ya Yusuf, bahwasanya Yusuf kita sama-sama ingin menjadikan Yusuf jadi mahasiswa yang berprestasi tingkat LLDikti. Tapi itu pun kita kan seleksinya ada tahapannya, ada seleksi universitas, kemudian LLDikti, baru kita langsung ke nasional. Kita tunggu aja dari RLCC apakah atau siapakah yang akan mewakili dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Kemudian target saya lagi sebenarnya untuk Yusuf. Ya, untuk Yusuf target saya lagi sebenarnya IISMA, Indonesia International Mobility Awards gitu ya, pertukaran pelajar ke luar negeri. Nah gitu ya. Karena apa? Kita lihat kemarin itu kita jaring ada universitas itu ada sekitar 200. Kalau Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik saya jaring itu ada 19 orang. Yang masuk kepada penilaian itu ada 3 orang. Akhirnya nggak masuk sama sekali, ya kan, nggak masuk sama sekali pada tes TOEFL-nya. Dan itu yang masuk sekarang ini, dan 2 tahun berturut-turut Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara itu hanya mengirim 1. Ya kan? Nah, jadi bagaimana kita juga ke depan seperti tadi disampaikan Bang Jehan, agar ada Yusuf lainnya. Jadi Yusuf salah satunya yang akan saya targetkan menjadi IISMA. Makanya itu ada English course ya. Kita bagaimana membuat klub bahasa Inggris itu untuk mahasiswa-mahasiswa kita itu tadi yang punya kemauan, dan tidak punya kemauan kita dorong supaya mau. Kalau nggak mau juga kita doakan semoga terbuka pintu hatinya. Itu kalau seorang ibu-ibu seperti itu Bang Jehan, akhirnya dia berdoa bagaimana mahasiswa-mahasiswanya terbuka pintu hatinya untuk berprestasi gitu ya Sir ya. Baik Bu, tadi ada satu kata kunci yang sangat luar biasa ini, karena ridho Allah itu ridho orang tua. Tadi ada bicara ibu, jadi saya teringat ibu juga di kampung. Jadi Sob, ini salah satu prestasi Ibu ini kan atas dasar salah satunya doa orang tua. Kira-kira nih Sob, kira-kira ini kan lagi live nih, lagi kita lagi apa nih ya, live. Kira-kira bisa nggak Usop ucapkan terima kasih ke orang tua Usop? Agak sedikit melo ya Pak. Iya ini sebelum kita closing statement nih gitu. Langsung. Memang keberhasilan seseorang atau keberhasilan saya sendiri bukan hanya hasil kerja keras sendiri,
tapi banyak dari support system, doa-doa orang tua, doa-doa keluarga, doa-doa teman, dan juga doa-doa dosen yang lainnya. Terkhusus untuk orang tua, untuk ibu saya sudah tidak ada, sudah almarhum 4 tahun yang lalu. Tapi saya yakin ayah saya yang selalu mendoakan tiap malam dalam setiap doanya supaya anak-anaknya untuk sukses, untuk saya, adik saya. Terima kasih udah jadi orang tua untuk mendampingi saya walaupun saya bukan jadi anak yang berbakti seutuhnya, yang masih banyak membangkangnya. Tapi saya bangga punya orang tua single parents, pagi bisa masak, juga bisa kerja dan membiayai saya dan adik saya. Itu juga satu anugerah yang luar biasa bagi saya sampai pada tahap ini, sampai saya tahap poin ini. Seperti itu, Pak. Iya, Sob. Agak melo sedikit. Jadi nggak apa-apa, itu salah satu doa ya, Sob. Jadi kenapa kita harus benar-benar ini. Kemudian, Sob, ini closing statement nih. Kira-kira untuk teman anak muda di manapun berada, kira-kira apa sih yang perlu dipersiapkan anak muda sekalian di luar? Silakan, Sob. Persiapannya, hal paling modal utama adalah bukan soal bakat, tapi soal proses. Kalau kita berbicara proses, kita berbicara kemauan. Mau nggak kita mau berproses? Seperti itu, Pak. Jadi mahasiswa berprestasi bukan berarti kita atau saya punya prestasi luar biasa di luar sana, enggak. Atau setiap ada lomba selalu menang, enggak. Setiap bulan saya ikuti lomba, tapi setiap bulan juga saya pernah patah hati, gagal, bad mood, gara-gara kalah terus lomba. Tapi bagaimana pertanyaannya adalah bangkit dari kekalahan itu, Pak. Bangkit dari bagaimana kita rasa kefrustasian kok kalah terus ya ini ya. Apa yang salah ya? Jadi itulah untuk meningkatkan motivasi untuk berproses lagi. Sampai pada tahap ada lomba pemilihan mahasiswa berprestasi. Disitulah ajang kita untuk membuktikan apakah kegagalan kita sebelumnya itu worth it untuk diperjuangkan. Dan alhamdulillahnya jawabannya worth it. Worth it ya, berhasil ya. Iya, walaupun tiap kalah itu kayak aduh ini kok kalah lagi gitu. Aduh. Udahlah capek lah, udahlah berhenti aja. Ada jenuh ya, titik jenuh kemarin. Oke, baik. Sob, jadi itu ya yang perlu diingat sama teman-teman. Yang penting punya kemauan, punya motivasi. Jangan pantang menyerah. Selalu berdoa sama Allah. Iya, kita serahkan proses kita sama Allah ya. Oke, Sob. Ini Bu untuk closing statement nih Bu nih. Untuk dimanapun anak-anak muda, karena Ibu anak muda dulu di tahun 80-an. Ini sekarang udah apa namanya? Masanya sudah milenial ya Bu ya, kira-kira. Sudah senior. Kalau saya cerita senior, sebelum statementnya cerita senior, saya ingat kata Widyawati. Nah, Widyawati bilang seperti ini, kalau usia itu angka katanya. Usia itu angka, nggak usah hiraukan. Yang penting kita semangat. Muda pun kita, kalau seandainya nggak semangat itu nggak bisa buat apa-apa. Jadi bagi saya juga nggak usah tanya-tanya usianya berapa, karena itu angka. Yang jelas saya sudah hidup mungkin 3 dekade ya, sudah 3 dekade dan mengikuti perkembangan zaman itu. Sekarang saya harus menjadikan mahasiswa-mahasiswa khususnya FISIP itu menjadi mahasiswa-mahasiswa yang pintar bahasa Inggris, walaupun saya sama sekali nggak bisa, Pak Jehan. Mudah-mudahan ke depan saya berharap juga mahasiswa-mahasiswa kita mana yang berbakat akan kita kembangkan, mana yang nggak mau kita upayakan mau, kemudian mana yang kurang kita latih, kita bekerja sama dengan RSCC dan lain-lainnya. Mungkin begitu Pak Jehan statement saya. Mudah-mudahan mahasiswa-mahasiswa kita semua dengan melihat kawan-kawannya, tidak hanya USUP dan kawan-kawan yang lain banyak berprestasi, mudah-mudahan semuanya memotivasi mereka untuk berprestasi. Baik, Bunda. Ada satu kelupaan nih, Bang. Ada lagi ya. Inti dari semuanya adalah jangan pernah berpuas diri, Bang. Kalau menurut saya, akan selalu ada target-target selanjutnya yang harus dicapai. Kalau walaupun udah dicapai, jangan berpuas diri, terus mengupgrade dirinya lagi supaya jadi versi terbaik buat dirinya. Baik, terima kasih. Pagi yang cerah menuju prestasi ya. Jadi pagi ini diisi dengan orang luar biasa. Terima kasih ya Isop. Siap. Terima kasih. Tanpa disadari waktu kita sudah 1 jam lebih time. Jadi tidak harus melihat ke depannya sekarang di waktu yang singkat ini ya.
Terima kasih Bu Ibunda Yurisna. Ya, sama-sama. Udah pagiin tadi dengan memperjuangkan ini. Tadi dengar ada insiden sedikit ya kan, tapi mudah-mudahan bisa terselesaikan lah. Sahabat muda, teman muda dimanapun berada ya, 91,6 FM UMSU Radio. Terima kasih saya ucapkan kepada pimpinan universitas karena yang telah mensupport ya untuk adanya kerjasama antara FISIP dan UMSU Radio. Kemudian terima kasih kepada pimpinan fakultas ya yang sudah memberikan arahan dan bimbingan. Kemudian terima kasih kepada tim UMSU Radio karena sudah memberikan waktu untuk dapat memakai gedung yang baru didesain ya kan. Silakan kunjungi UMSU Radio untuk bincang-bincang ya, karena sudah baru sudah lebih berwarna dan juga kekinian banget. Terima kasih untuk sahabat muda dan silakan like and subscribe ya. Ada YouTube kita UMSU, ada YouTube kita di FISIP. Silakan komen kira-kira mau masuk UMSU gimana, silakan. Ada pertanyaan tentang UMSU, silakan. Lebih dan kurang saya mohon maaf di waktu yang singkat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.